Hello, good morning class. Nice to see you again for this morning. How are you today? I'm sure that you are in good. Oke anak-anak, ya selamat datang kembali di pertemuan kali kedua di semester 1. Ya, kita lanjut saja ya, langsung saja materi kita hari ini masih tentang alfabet ya, yang kita sudah pelajari minggu lalu. Coba langsung buka buku halaman 5 ya. Please open your book on page 5. Ya, hari ini kita belajar tentang membunyikan alfabet dengan menggunakan kata benda. Ya, nanti akan ditampakkan dalam gambar. Contoh misalnya huruf A atau alfabet A kita baca E. Ya, tetapi kalau sudah dipasangkan dengan benda yang awalan hurufnya adalah sesuai dengan huruf A, contoh buah apel. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut apple. Kemudian semut disebut ant. Kemudian pesawat terbang, aeroplane. Ya, kita sama-sama perhatikan di gambar tersebut ya. How about for B? Ya, B. There are butterfly, bread, bicycle. Butterfly, bread, and bicycle. C is for camel, car, and silly. Camel, car, and silly. Next, D is for duck, drum, and doctor. Duck, drum, and doctor. How about E? E is for engineer, egg, elephant. Engineer, egg, elephant. F for fun, frog, fisherman. Fun, frog, fisherman. G for glasses, giraffe, and guitar. Glasses, giraffe, and guitar. Next, H for horse, handphone, house. Horse, handphone, house. I for iron, IGLO. Iron, IGLO. Jadi IGLO itu rumah es bangsa Eskimo ya. How about J? J is for jacket, jellyfish. Jacket and jellyfish. K is for knife, kangaroo, kettle. Knife, kangaroo, kettle. How about L? L for lion, lamb. Lion, lamb. Next, M for mouse, mosquito, and mango. Mouse, mosquito, mango. N for nurse, newspaper. Nurse, newspaper. O for orange, owl. Orange and owl.
How about P? P is for pineapple, police, and pig. Pineapple, police, and pig. Next, how about Q? Q is for queen. Queen, ratu ya. R for ring, rabbit, rose. Ya, bunga mawar, rose. S for shoes, shark, strawberry. Shoes, shark, strawberry. T is for teacher, tomato, trumpet. Teacher, tomato, and trumpet. How about U? U is for umbrella. Umbrella. Next is V. V is for violent and fast. Violent and fast. W, watermelon, window, and waitress. W is for watermelon, window, and waitress. X for xylophone. X for xylophone. Y is for yo-yo and yacht. Yo-yo, yacht. And the last one is zebra. Is Z. Z is for zebra and zipper. Zebra and zipper. Baiklah anak-anak, itulah tadi contoh sebagian ya dalam penggunaan alfabet dalam bahasa Inggris ya. Kalian tinggal pelajari benda-benda yang ada di situ dan lihat gambarnya, itu artinya ya. Misalnya waitress itu apa sih? Oh, waitress itu ternyata pelayan di restoran ya. Pelayan saji makanan ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikut. Nah, untuk match this picture, pasangkan gambar itu dengan artinya. Ya, kalian sendiri yang bisa tarik garisnya ya. Ya, coba kalian kerjakan. Misalnya nurse itu tadi apa artinya? Itu artinya perawat. Nah, cari gambar perawat di sini, di sebelah kirimu. Berarti gambar perawatnya adalah, nah ini dia, tarik garisnya ya. Itu paling bawah. Kemudian mosque tadi apa artinya? Berarti masjid, tempat ibadahnya saudara-saudara orang muslim ya. Itu ada gambar masjid itu, tarik garisnya. Dan seterusnya, kalian pasti bisa. Oke anak-anak ya, coba kalian kerjakan itu. Sekarang kita lanjut ke halaman 7, grammar box. Nah, Mister mau jelaskan tentang penggunaan kata tunjuk ya. Kata tunjuk itu artinya untuk menanyakan suatu benda digunakan kalimat apa? Yang menggunakan kata what. What itu artinya apa ya? Jadi di buku situ, buku kalian tuh ada tulis what is this? Kemudian responnya this is a. Nah, perhatikan penjelasannya ya. What itu tadi artinya apa? Is itu adalah jikalau benda itu satu. Ya, what is. Kemudian this itu menunjukkan ini. Artinya bahwa benda itu dekat dengan kamu yang sebagai penanya. Ya, dekat. Bisa jaraknya berapa senti atau 1 meter masih bisa digunakan this. Kemudian benda itu bisa pegang ya. What is this? Berarti responnya adalah this is a. Ini adalah ya, itu artinya.
Contoh saja, misalnya jika ada orang yang bertanya, what is this? Nah, berarti bendanya cuma satu. Contoh, what is this? Katakanlah contohnya adalah buku, ya. What is this? Nah, responnya adalah this is a book. This is a book, ya. Berarti benda yang ditunjuk adalah satu. Kemudian kita perhatikan kata tunjuk untuk benda tunggal yang letaknya jauh, ya, agak jauh dari yang penanya. Misalnya dia katakan, what is that? Nah, perbedaannya tadi this sama that. Kalau this tadi bendanya satu dan dekat. Kemudian that bendanya satu tapi agak jauh dari yang penanya. Kemudian responnya adalah that is a, misalnya tadi book. That is a book. Nah, itu adalah sebuah buku. Nah, kira-kira itu penjelasannya, ya. Kemudian nanti kalian juga akan pahami kata tunjuk untuk benda jamak dan kata tunjuk untuk benda jamak yang jauh, ya. Kata benda jamak untuk posisinya dekat dan kata benda jamak atau banyak yang posisinya jauh dari penunjuk. Jadi perbedaannya this dan that untuk benda tunggal dekat dan jauh. Kemudian untuk yang jamaknya nanti adalah are. To be-nya is jadi are, menunjukkan bahwa itu bendanya banyak. Misalnya what are these, ya, bahwa benda-benda itu letaknya dekat dengan penanya dan jumlahnya lebih dari satu. Nah, kalau jauh bagaimana? Kalau jauh posisinya berarti what are those, ya, perbedaannya those. Kalau yang jamak dekat this, kalau yang jauh yang jamak those. Nah, anak-anak, itu penjelasan singkat. Nah, untuk exercise 1, please answer these questions below based on the example. Example, what is this? Contoh, ya. What is this? Apa ini? Jawabannya adalah this is a shoes, ya. This is a shoe, ya. Kemudian untuk jauh, what is that? That is a pig, ya. Nah, coba kalian sekarang kerjakan halaman nomor 1, ya, sampai 5. Nah, itu kupu-kupu kan. What is this? Berarti apa tadi? This is or that is. Kemudian number 2, what is that? Kamu jawab apa? Itu gambar tas. Apa kamu jawab this is or that is, dan seterusnya, ya. Kalian kerjakan. Kemudian dilanjutkan halaman 8, exercise 2 and 3, ya. Exercise 2 and 3. Di situ exercise 2 mengatakan translate the words below into Indonesian language. Terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, ya, nomor 1 Mister kasih ant tadi artinya semut, ya, semut. Kemudian horse itu artinya apa tadi? Kuda. Nah, 3 sampai 10 kalian lengkapi. Kemudian exercise 3, please translate into Indonesian. Terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. This is a book. Berarti terjemahannya adalah ini adalah sebuah buku. Kemudian nomor 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan, ya. Lengkapkan, ya, lengkapi. Nanti Mister akan sampaikan di grup untuk evaluasi materi-materi yang kita sudah bahas. Terus selanjutnya chapter 2 yaitu family tree. Nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kiranya materi tadi kalian bisa paham dan bisa belajar berulang kali, ya, biar agak lebih paham. Oke. Thank you and bye-bye. Stay healthy.